Halo semua, kembali lagi dengan saya Teresia Betania Sihotang. Selamat datang di video pembelajaran kita hari ini. Dalam 15 menit ke depan, kita akan membahas topik yang sangat penting dalam dunia pendidikan, yaitu memahami siswa dalam manajemen kelas. Topik ini bukan hanya tentang bagaimana mengatur ruang kelas, tetapi juga bagaimana menyelami karakter, kebutuhan, dan dinamika siswa agar proses belajar menjadi lebih menyenangkan, efektif, dan bermakna. Nah, mari kita mulai untuk perjalanan belajar kita hari ini. Sahabat pendidik, mari kita mulai dengan memahami apa itu manajemen kelas. Nah, secara sederhana, manajemen kelas adalah segala bentuk upaya guru untuk menciptakan suasana belajar yang efektif, menyenangkan, kondusif. Bukan hanya soal menjaga ketertiban atau disiplin, tetapi juga bagaimana guru merancang, mengatur, dan mengarahkan proses belajar agar semua siswa dapat berkembang secara optimal. Nah, Arkanto menyebutkan bahwa usaha sadar untuk menciptakan kondisi belajar yang mendukung, sementara De Jarma menekankan bahwa manajemen kelas bukan bertujuan memanfaatkan seluruh potensi kelas, baik guru, siswa maupun lingkungan untuk mendukung pembelajaran. Nah, dikatakan menurut Effendi, bahwa manajemen kelas adalah segala usaha yang dilakukan guru secara sadar untuk menciptakan suasana belajar yang efektif, menyenangkan, dan kondusif. Nah, ini bukan hanya soal disiplin, tapi juga mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Nah, bayangkan kelas sebagai panggung, guru adalah sutradara, dan siswa adalah aktor utama. Tugas guru adalah memastikan semua berjalan dengan lancar, penuh makna, dan tentunya berdampak. Namun, menciptakan suasana belajar yang ideal tidak akan berhasil jika guru belum memahami siapa yang mereka hadapi. Siswa, anak-anak, khususnya tingkat sekolah dasar, memiliki karakteristik yang unik yang membentuk pendekatan yang berbeda-beda. Nah, memahami siswa berarti menyelami mereka, berpikir mereka, memahami kebutuhan emosionalnya, serta mengenali latar belakang dan dinamika sosial mereka. Dengan pemahaman ini, guru bisa memilih strategi yang tepat, kapan harus tegas, kapan harus mendekat, dan bagaimana merespons setiap perilaku dengan bijak. Nah, berikut adalah penjelasan mengenai karakteristik siswa. Nah, pada siswa sekolah dasar, siswa berada dalam masa perkembangan yang sangat penting. Mereka bukan hanya belajar membaca, menulis, dan berhitung, tetapi juga membentuk fondasi karakter, emosi, serta kemampuan sosial mereka. Oleh karena itu, penting bagi seorang guru untuk benar-benar memahami karakteristik siswa agar dapat mengelola kelas dengan efektif. Setiap siswa sekolah dasar memiliki karakteristik yang unik. Mereka berbeda dalam tingkat inteligensi, kemampuan kognitif, bahasa, serta perkembangan emosi dan fisik. Inilah yang disebut dengan perbedaan individual. Nah, guru harus mampu menyesuaikan strategi mengajar dengan memperhatikan keberagaman ini agar pembelajaran dapat menjangkau semua siswa secara optimal. Beberapa siswa sangat aktif dan bersemangat dalam kelas, sementara yang lain lebih tenang dan membutuhkan pendekatan yang lebih personal. Memahami perbedaan ini akan membantu guru menumbuhkan rasa percaya diri siswa dan menjaga suasana kelas yang harmonis. Nah,
Pada masa sekolah dasar juga, siswa berada dalam tahap perkembangan kognitif yang masih bertumbuh. Mereka mulai mampu berpikir logis, tetapi pemahamannya masih konkret, belum bisa berpikir secara abstrak seperti remaja atau orang dewasa. Oleh sebab itu, pendekatan pembelajaran yang bersifat konkret seperti menggunakan alat peraga dan contoh kehidupan nyata akan lebih efektif bagi mereka. Selain itu, mereka sedang dalam proses belajar memahami perasaan sendiri, orang lain. Artinya, guru juga perlu mendukung perkembangan sosial emosional mereka, misalnya melalui kegiatan kelompok atau diskusi ringan yang mendorong interaksi sosial positif siswa. Nah, kita juga perlu mengingat bahwa siswa sekolah dasar sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, baik itu lingkungan keluarga, sekolah, maupun pergaulan sebayanya. Nah, seorang guru berperan penting dalam menciptakan lingkungan kelas yang aman dan menyenangkan, di mana siswa merasa dihargai, didukung dalam belajarnya. Nah, anak-anak sekolah dasar juga cenderung masih menunjukkan perilaku yang khas anak-anak. Spontan, ingin tahu tinggi, dan mudah bosan. Mereka mungkin belum bisa mengendalikan emosinya dengan baik dan seiring kali membutuhkan bimbingan langsung dari guru dalam hal disiplin dan tanggung jawab. Inilah sebabnya guru perlu bersabar, kreatif, dan fleksibel dalam menerapkan aturan kelas serta memberikan bimbingan yang konsisten. Dengan mengenali dan memahami karakteristik siswa sekolah dasar secara menyeluruh, guru tidak hanya akan lebih mudah mengelola kelas, tetapi juga mampu menciptakan suasana belajar yang mendukung perkembangan siswa secara utuh, baik dari sisi kognitif, emosional, maupun sosial. Nah, dengan memahami karakteristik siswa menjadi dasar dari strategi manajemen kelas. Guru yang memahami siapa siswa-siswanya akan lebih siap menghadapi tantangan kelas dan membimbing anak-anak menuju pembelajaran yang lebih bermakna, menyenangkan, dan penuh keberhasilan. Nah, setelah kita memahami karakteristik siswa, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara kita mengelola kelas tepat berdasarkan pemahaman tersebut. Nah, ada beberapa teknik praktis yang bisa diterapkan guru di kelas, diantaranya pertama yaitu menggunakan reinforcement positif, artinya guru memberi pujian, penghargaan, atau reward atas perilaku baik siswa. Contohnya ketika siswa disiplin, menyelesaikan tugas dengan baik, atau membantu temannya, guru bisa memberikan kata-kata apresiasi, stiker bintang, atau bahkan tugas istimewa sebagai bentuk kepercayaan. Yang kedua adalah menata ruang kelas dengan strategis, dengan susunan meja, dekorasi dinding, dan area kerja kelompok dapat disesuaikan agar siswa lebih fokus, nyaman, dan mudah berinteraksi satu sama lain. Yang ketiga adalah menggunakan variasi metode pembelajaran. Nah, kegiatan belajar tak hanya ceramah, tetapi juga berupa diskusi, pemahaman edukatif, serta proyek kelompok, hingga pembelajaran berbasis teknologi. Hal ini menjaga semangat dan minat siswa. Yang keempat adalah membangun komunikasi yang hangat dan terbuka antara guru dan siswa. Ketika siswa merasa didengar, dihargai, mereka lebih mudah diterima
atau menerima arahan dan membangun kedisiplinan secara alami. Dan yang kelima adalah melibatkan orang tua sebagai mitra dalam pendidikan. Nah, komunikasi rutin dengan orang tua dapat membantu guru memahami situasi siswa di rumah dan memberi dukungan lanjutan di luar sekolah. Lalu, mari kita bahas 4 pendekatan kelas yang menjadi landasan berpikir bagi guru. Yang pertama adalah pendekatan proses kelompok. Nah, pendekatan ini melihat kelas sebagai sebuah kelompok sosial. Artinya, hubungan antara siswa dan dinamika kelompok sangat penting. Guru berperan sebagai fasilitator yang membangun kerjasama, toleransi, dan tanggung jawab kolektif dalam kelas. Yang kedua, pendekatan manajerial. Nah, pendekatan ini lebih menekankan pada keteraturan dan efisiensi. Guru bertindak seperti seorang pengajar, memberikan aturan yang jelas, mengatur waktu, serta menjaga agar kelas berjalan dengan lancar dan terstruktur. Yang ketiga adalah pendekatan perspektif dan korektif. Lalu, mari kita bahas 4 pendekatan manajemen kelas yang bisa menjadi landasan berpikir bagi guru. Yang pertama adalah pendekatan proses kelompok. Nah, pendekatan ini melihat kelas sebagai sebuah kelompok sosial. Artinya, hubungan antara siswa dan dinamika kelompok sangat penting. Guru berperan sebagai fasilitator yang membangun kerjasama, toleransi, dan tanggung jawab di dalam kelas. Yang kedua yaitu pendekatan manajerial. Pendekatan ini lebih menekankan pada peraturan dan efisiensi. Nah, guru bertindak seperti seorang manajer, membuat aturan yang jelas, mengatur waktu dan aktivitas, serta menjaga agar kelas berjalan dengan lancar dan terstruktur. Yang ketiga adalah pendekatan preventif dan korektif. Di sini fokus utamanya adalah mencegah masalah sebelum terjadi, misalnya dengan memberi arahan yang jelas, menciptakan rutinitas yang konsisten, dan membangun hubungan positif. Namun jika masalah muncul, guru harus siap menanganinya dengan bijaksana dan adil. Bukan hanya sekedar menghukum, tetapi juga mendidik. Nah, yang keempat adalah pendekatan psikologis. Nah, pendekatan ini mengajak guru untuk memahami siswa dari sisi emosi dan psikologi. Misalnya, kenapa seorang anak sering mengganggu temannya? Mungkin ia butuh diperhatikan. Nah, dengan memahami latar belakang emosional siswa, guru bisa memilih respon yang lebih tepat dan membangun. Nah, dengan menggabungkan teknik dan pendekatan ini secara fleksibel, guru dapat menciptakan kelas yang bukan hanya tertib, tetapi juga penuh semangat, rasa aman, dan keterlibatan aktif dari setiap siswa tersebut. Sahabat guru, kita bisa simpulkan bahwa manajemen kelas yang efektif berawal dari pemahaman yang mendalam terhadap siswa. Ketika guru memahami siapa siswa mereka, bagaimana cara berpikirnya, apa yang membuat mereka nyaman, dan bagaimana mereka merespon lingkungan, maka guru akan lebih mudah membimbing, mengarahkan, dan menumbuhkan potensi mereka. Memahami siswa bukan hanya memperlancar proses belajar, tetapi juga membangun suasana kelas yang positif, manusiawi, dan membahagiakan. Dan pada akhirnya, inilah yang menjadi tujuan dari pendidikan, menghadirkan ruang belajar yang membentuk karakter, kecerdasan, dan kebahagiaan anak-anak. Sekian video pembelajaran hari ini. Terima kasih telah menyaksikan dari awal hingga akhir video ini. Semoga video ini dapat
dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi calon pendidik. Dan akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.